Respon putusan Mahkamah Konstitusi, Polri membentuk tim kelompok kerja. Tak hanya itu, dengan tegas Polri juga menarik perwira tingginya dari jabatan publik. Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Polri pun menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menarik penugasan perwira tinggi Polri di Kementerian UMKM. Tak hanya itu, Polri juga membentuk tim kelompok kerja untuk mengkaji putusan MK. Tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2, keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Permohonan perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan juga Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari, dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan. KPK menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primarianto. KPK pamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Dirut Taspen Antonius Kosasih dan juga mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto.
Majelis Hakim memvonis ex-direktur utama PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi, pidana 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara senilai 1,25 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara AJI senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, bepergian ke luar negeri. Sementara pihak Roy Suryo CS mendesak kepolisian segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.